Halo semuanya, jadi di video ini aku bakal lanjut bahas soal KSNK Ekonomi. Di video ini bakal bahas soal yang nomor 16 sampai nomor 21. Sebelumnya aku pengen ngucapin mohon maaf lahir dan batin dulu dan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, kita mulai nomor 16. Di sini ada soal. Diketahui permintaan dan kurva penawaran komputer di Makassar ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut. QD sama dengan 100 min 20P dan QS sama dengan 100 plus 40P. Di mana QD adalah paket komputer yang diminta dan QS adalah jumlah komputer yang ditawarkan di Jakarta. Pernyataan yang tepat berikut ini sehubungan dengan persamaan di atas adalah, nah, jadi kalau misalkan ada soal kayak gini, terus biasanya ini sering sih keluar di tingkat kabupaten atau kota, terus nanti di pilihan gandanya itu dia ada keterangan-keterangan tentang beberapa tingkat harga gitu. Jadi yang pertama harus kalian lakuin adalah cari dulu keseimbangan pasarnya dari fungsi kurva yang ada di soal, yaitu QD dan QS. Ini agak ketebalan. Oke, kita masukin QD sama dengan QS sama dengan berarti 100 min 20P sama dengan 10 plus 40P. Berarti 60P sama dengan berapa? 90 ya. P-nya sama dengan 1,5. Terus kita masukin key-nya kita masukin tuh salah satu entah QD atau QS. Misalkan kita pakai yang QS. Misalkan kita pakai yang QD dulu, kita pakai QD aja deh. Berarti 100 min 20P. P-nya kita ganti pakai 1,5. Jadinya berapa? 100 min 30 sama dengan 70. Berarti Q-nya sama P-nya udah dapat. Nah, tapi di sini P-nya itu pakai juta. Di pilihan kan P-nya pakai juta, tapi di P yang hasil kita hitung-hitungan itu cuma 1,5. Berarti 1,5 itu maksudnya 1,5 juta ya. Ini berarti maksudnya adalah 1,5 juta. Terus kuantitasnya sama aja tetap. Berarti yang A itu benar kan? Pada equilibrium, banyak komputer yang dijual adalah 70. Maksudnya Q-nya, harganya itu 1,5 per paket atau harganya. Terus yang B itu sebenarnya udah pasti salah ya. Kenapa? Karena ini salah harusnya. Karena misalkan kita buat kurva, kan harga yang di B itu 1,2 itu lebih rendah kan daripada harga keseimbangan. Harga keseimbangannya di sini 1,5, terus kuantitas keseimbangannya 70. Nah, kalau misalkan harganya turun, misalkan ke sini 1,2, maka kuantitas permintaan itu ada di sini. Di sini. Nah, ini udah pasti kuantitasnya lebih besar daripada kuantitas yang di equilibrium. Berarti harusnya lebih besar daripada 70. Tapi di sini dia malah bilang, maka jumlah permintaan komputer meningkat menjadi 58. Itu salah kan? Ya kan? Kecuali memang dia apa namanya? Bukan 50 paket gitu, dia mungkin salah tulis. Coba deh kita coba ya. Kita masukin ke fungsi permintaan, QD sama dengan 100, tapi P-nya pakai 1,2. Berarti 20 dikali 1,2 itu berapa hasilnya? Berarti 100 min 24. Hasilnya adalah 76. Nah, udah beda kan? Ya mungkin kalau 58 mungkin bisa aja tipe 78 atau 7 berapa gitu. Tapi ini typonya sampai 58, berarti memang salah. Tapi nanti di pilihan D juga dia salah gitu. Ntar kita coba. Terus yang di pilihan C, jumlah komputer yang cenderung ditawarkan di pasar akan meningkat menjadi 82.
jika paket harga komputer naik menjadi 1,8. Artinya itu dia ngomongin kalau P-nya 1,8, jumlah kuantitas yang ditawarkan atau QS-nya itu sama dengan 82 gitu. Coba kita coba ya. Kalau P sama dengan 1,8, maka QS-nya sama dengan 10 plus 40. P-nya kita masukin ganti 1,8. Berarti berapa tuh? 18 dikali 4. Ya kan? 18 kali 4 itu 72. Berarti 10 plus 72 sama dengan 82. Berarti benar ya, ketika harga paketnya itu, harga komputernya naik jadi 1,8 juta, maka kuantitas permintaannya, kuantitas penawarannya itu 82. Dia benar. Nah, yang D ini dia juga salah, mirip kayak yang B. Jika harga komputer naik di atas harga pasar yakni 2 juta paket, maka akan terjadi kelebihan penawaran sebanyak 20 paket. Jadi maksudnya dia itu ngomong kelebihan. Ntar kita jawab dulu yang E ya, biar ada korelasi yang pas. Yang A itu jika penjual menetapkan harga sebesar 5 juta paket, maka akan terjadi excess supply sehingga jumlah komputer yang akan dibeli cenderung lebih kecil dari 60 paket. Nah, komputer yang dibeli di sini tuh maksudnya ke arah kurva permintaannya gitu, jumlah KID-nya. Kalau harganya itu 5 juta, maka KID-nya itu di bawah 60 gitu. Nah, bisa kita coba tuh. Kita coba P sama dengan 5, maka nanti KID-nya itu bakal sama dengan 0. Kan 100 plus 20 dikali 5 sama dengan 0. Nah, ini benar kan? Karena dia under dari lebih kecil daripada 60. Itu benar. Dan harga 5 juta ini itu kan di atas harga pasar kan. Harga pasar kan 1,5, harga 5 juta itu di atasnya. Nah, dia juga benar, dia ngomong excess supply gitu. Excess supply itu maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kan harganya di atas harga pasar di sini berarti, maka nanti kuantitas penawarannya itu ada di sini. Ada di sini QS-nya, tapi KID-nya cuma di sini. Gitu. Nah, maksud excess supply itu adalah selisih antara KID dan QS-nya. Ini namanya excess supply. Nah, besarannya gimana? Ya tinggal QS dikurang KID aja pas harga di atas harga itu. Misalkan kayak nomor yang D, harganya 2 juta, maka akan terjadi kelebihan penawaran. Kita lihat. Kalau P-nya 2, KID-nya berapa sih? 100 plus 20 dikali 2. Sama dengan 100 plus 1 dikurang ya, sorry. 1 dikurang 40 berarti 100 kurang 40 berarti 60. Terus QS-nya berapa? QS-nya sama dengan 10 plus 40 dikali 2. Berarti sama dengan 10 ditambah 80 berarti 90. Nah, selisih antara QD dan QS ini berapa? 30 kan? Nah, harusnya ekses penawarannya itu 30 gitu ya. Mungkin bisa aja dia jurinya yang buat ini kan salah kan. Mungkin dia pengen nulis 30 tapi jadi 20. Itu makanya yang bener-bener udah salah banget itu ya yang B gitu. Karena dia udah beda banget. Jadi jawaban yang nomor 16 aku simpulin untuk jawaban itu yang B. Jadi kalau soal kayak gini kan bisa cari dulu kata-kata yang pas itu kalimatnya tanpa perlu ngitung. Kayak tadi yang B kan sebenarnya kita nggak perlu ngitung gitu. Terus nomor 17. Diketahui hasil survei bahwa rata-rata pendapatan per kapita mengalami peningkatan 3,2 juta menjadi 4,8 juta pada saat yang sama. Kedelai yang ditawarkan turun dari 4.000 ton menjadi 3.000 ton dan jumlah barang terigu yang diminta naik dari 6.000 ton menjadi 6,3 ribu ton. Nah, dia itu nanya elastisitas pendapatannya. Berarti kita punya 3 data secara khusus. Yang pertama itu pendapatan. Pendapatan awal itu kita sebut aja I1 sama dengan 3,2 juta.
I2-nya atau pendapatan yang berikutnya itu 4,8 juta. Nah, terus kita itu pengen lihat korelasi kan antara pendapatan dan permintaan antara kedelai dan juga terigu. Berarti kedelai ada Q 1-nya sama dengan berapa? Kedelai Q pertamanya 4.000, Q keduanya itu 3.000. Terus terigu itu awalnya 6.000, pas naik pendapatan jadi 6.300. Nah, sebenarnya dari sini tuh kalian nggak perlu ngitung elastisitas permintaan pendapatan, elastisitas pendapatan gitu. Kalian nggak perlu. Kalau kalian cukup aja lihat korelasi antara pendapatan dan kuantitas barang yang diminta. Kan pendapatannya itu naik tuh dari 3,2 juta jadi 4,8 juta, ya kan? Terus dari efek pendapatan ini ada efeknya ke permintaan kedelai dan permintaan terigu. Nah, ketika pendapatan naik, kalau di kedelai, ketika pendapatan naik dari 3,2 juta jadi 4,8 juta, Q-nya malah turun. Artinya ada korelasi yang terbalik antara income dan juga kuantitas barang yang diminta. Nah, ini menandakan bahwa kedelai itu barang yang inferior gitu. Kan barang inferior itu ketika pendapatan naik, maka konsumsinya itu bakal dikurangin gitu. Terus kalau terigu, ketika terigu itu naik, ketika pendapatan naik, terigu itu juga naik kuantitasnya. Nah, berarti dia barang normal. Kita tinggal cari tuh pilihan yang pas. Yang A dia bilang yang kedelai sama terigu itu barang substitusi, enggak, karena dia nggak ngomongin antara harga salah satu barang dan kuantitas satunya lagi, tapi dia ngomongin pendapatan dan kuantitas konsumsinya. Berarti bukan ngomongin substitusi, tapi dia ngomongin antara barang inferior atau barang normal. Terus yang B, barang kedelai adalah barang komplementer, sedangkan barang terigu, nah ini juga enggak kan, karena dia masih ngomongin komplementer. Komplementer dan substitusi itu ngomongin hubungan antara kedua barang, bukan tentang barang dengan pendapatan. Terus yang C, barang kedelai adalah barang mewah, sedangkan terigu adalah barang kebutuhan pokok. Nah, untuk mengkategorikan dia barang mewah atau barang kebutuhan pokok, maka dia harus dulu jadi barang normal. Gitu. Jadi barang normal itu nanti terdiri dari dua, kebutuhan pokok dan barang mewah. Itu. Tapi kan kedelai barang inferior, jadi bukan. Terus yang D, barang kedelai adalah barang normal, sedangkan barang terigu adalah barang komplementer. Salah juga, masih ngomongin komplementer kan. Ya udah, berarti yang benar yang E. Barang kedelai itu barang inferior, benar, dan terigu itu barang normal, benar. Berarti yang E yang benar. Jadi jawaban nomor 17 yang E. Jadi kalian nggak perlu ngitung gitu. Oke, kita lanjut nomor 13. Pernyataan di bawah ini adalah sehubungan dengan kurva di atas adalah titik-titik. Oke, itu ada kurva gambarin permintaan sama penawaran dan mekanisme pasar. Jadi dia pengen nanyain surplus konsumen dan surplus produsen. Intinya itu adalah surplus konsumen itu adalah area di bawah kurva permintaan di atas harga pasar. Berarti area A itu adalah consumer surplus atau CS. Terus producer surplus itu adalah area di bawah harga pasar di atas kurva penawaran. Nah, berarti area B itu adalah producer surplus. Nah, kalau kalian lihat tuh, dia sebenarnya bisa kalian analisis gitu dari dia bilang pertamanya gimana. Yang A dia bilang area A itu surplus konsumen, benar ya emang. Terus yang B, area A itu surplus produsen, berarti udah pasti salah. Yang antar kita analisis. Terus yang C juga bilang surplus konsumen itu daerah B, salah kan? Surplus konsumen itu daerah A. Yang B itu surplus produsen. Yang E surplus konsumen atau produsen E dinikmati, salah kan? Karena surplus konsumen atau produsen itu dia area yang A sama B, bukan di satu titik itu bukan, tapi di area A dan B, bukan di titik yang E, berarti dia juga salah. Nah,
Yang D ini benar kan, surplus, maksudnya udah bisa masuk kriteria gitu, surplus produsen daerah B. Yang A juga surplus konsumen daerah A, gitu. Tapi bedanya, kalau yang A itu dia bilang, surplus konsumen itu dipenuhi oleh konsumen submarginal, gitu. Kalau yang D dia bilang surplus produsen itu dipenuhi oleh atau dinikmati oleh produsen supermarginal. Nah, ini bedanya. Jadi, di setiap surplus, entah surplus produsen atau surplus produsen, dia itu dinikmati oleh pelaku supermarginal, gitu. Dia dinikmati pelaku supermarginal. Jadi kan ada tiga ada tiga jenis. Yang pertama itu submarginal, supermarginal, dan marginal. Kalau kalian pengen lihat di sini, nah ini supply demand, terus keseimbangan di sini kan. Area surplusnya udah tahu kan, ya miripin aja sama yang di sebelah kiri gitu kurvanya. Nah, eh, konsumen yang punya daya beli di atas harga pasar atau yang memenuhi surplus konsumen itu namanya adalah konsumen super marginal. Ya dia makanya namanya super kan, karena ya kekuatan dia, daya beli dia itu ada di atas harga pasar loh. Gitu. Berarti powernya kuat banget. Nah, kalau yang di daerah surplus produsen, dia itu dipenuhi oleh produsen super marginal. Karena dia punya daya, kalau di kurva penawaran kan dia gambarin biaya produksi. Kalau biaya produksinya di bawah harga pasar, berarti kan nanti ada selisih. Nah, itu dinamain keuntungan kan. Nah, atau surplus produsennya gitu. Tapi ya kalau biar gampang gitu aja analoginya. Tapi nanti sebenarnya lebih dalam pembahasannya, yaitu dipenuhi oleh oleh produsen supermarginal gitu. Nah, kalau yang submarginal berarti lawannya gitu. Kalau konsumen submarginal, daya belinya itu di bawah harga pasar gitu. Nah, dia di kurva yang ini areanya. Kalau yang super marginal area kurva yang ini, produsen super marginal area ini. Kalau yang ini itu konsumen sub marginal. Kalau yang area atas ini, kurva penawaran yang atas itu daerah produsen sub marginal. Nah, kalau yang marginal di mana? Marginal itu ya konsumen dan produsen yang punya daya beli atau biaya produksi yang sama dengan harga pasar. Tuh, di titik E ini itu namanya konsumen atau produsen marginal. Gitu. Jadi biar gampang, yang area sebelah kiri keseimbangan itu daerah yang pelaku super marginal, yang sebelah kanan itu yang sub marginal ya, gitu. Jadi yang A itu salah karena dia ngomongin sub marginal. Ini salah. Maka yang benar itu yang D, surplus produsen atau daerah B dinikmati oleh produsen super marginal. Kita lanjut nomor 19. Pernyataan yang tidak tepat dari kurva keseimbangan di atas adalah, nah ini tuh apa ya? Ini tuh kurvanya aneh gitu loh. Kurvanya nggak jelas yang pertama. Terus pengen digambarin pun aneh. Kalau misalkan memang mau digambarin tentang kurva keseimbangan PPS yang untung, dia kayak di sebelah kiri, yang sebelah kanan ini yang aku gambar sendiri. Gitu. Itu misalkan area H, oke ini bisa dibaca masih area A, area G, titik. Nah tapi aku nggak bisa baca nih ini mana yang di mana titik E, mana titik F gitu. Terus Q1 Q2 ini maksudnya apa gitu kan. Kalau Q1 oke deh Q2 misalkan ketika MC sama dengan B. Tapi ketika yang Q1 yang di sini itu tuh dari mana itu kayak nggak ketebak gitu loh. Mungkin misalkan di sini nih Q1. Oke. Tapi nanti jawabannya tetap gak jelas juga sih sebenarnya. Nah, ini titik E misalkan, ini titik F. Kita coba. Perusahaan berusaha memproduksi pada saat MR sama dengan MC agar memperoleh laba maksimum. Nah ini kan udah bener kan, dia nggak perlu lihat kurva juga udah tahu. Terus yang B, laba yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan area
EFGH. Nah, kalau misalkan area EFGH itu yang aku gambar ya bener, dia area keuntungan nih di area yang sini. Nah, itu namanya laba supernormal. Benar. Terus kurva keseimbangan di atas adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam persaingan sempurna. Ini juga benar karena di jangka pendek pasar persaingan sempurna itu kemungkinan dapat untung atau dapat rugi, dan ini dapat untung kan. Terus yang D ini perusahaan bisa memproduksi sebanyak Q2 karena biayanya masih tertutup oleh pendapatannya atau pengusaha tidak akan rugi. Oh, berarti kurva aku yang salah nih. Berarti dia salah di sini. Kayaknya gini. Ketika MR sama dengan MC atau P sama dengan MC, itu di Q1. Q2-nya itu di sini mungkin. Nah, dia benar sih ketika perusahaan itu bisa produksi di Q2 karena biayanya masih tertutup oleh pendapatannya atau pengusaha tidak rugi. Nah, di Q2 ini tuh dia ngalamin P sama kondisi harganya sama dengan ini. Harga sama dengan AC. Berarti dia itu mendapatkan laba yang sama dengan 0 gitu. Kan laba kita bisa cari kayak gini kan. Sorry. Laba bisa kita cari P min AC dikali Q. Kalau P sama dengan AC berarti ininya bakal sama dengan 0. 0 kali Q ya labanya 0 gitu. Makanya dia bilang biayanya itu masih tertutup oleh pendapatan. Ya benar kan, biayanya tidak masih tertutup sama pendapatan dan dia nggak rugi karena dia ngalamin ya ibaratnya kayak TR sama dengan TC-nya gitu. Tapi sebenarnya di Q2 itu juga nggak boleh. Maksudnya itu lebih baik produksi di Q1 karena di Q2 itu MR lebih besar daripada MC, ya kan? MC-nya pas sama dengan AC, ya MR sama dengan AC di sini, MC-nya itu di sini. Nah, jadi di Q2 itu dia MC-nya lebih besar daripada MR. Harusnya dia kurangin produksi balik ke Q1 gitu. Terus yang E, jika perusahaan memproduksi sebesar Q1, maka masih berkenan untuk menambah output karena tambahan penerimaan masih lebih besar dari penerimaan dari tambahan biaya sehingga keuntungan akan bertambah besar. Nah yang benar itu yang A ini salahnya itu kayak udah salah mutlak gitu. Kalau yang D itu salahnya masih kayak masih ya memang benar boleh produksi di Q2 tapi lebih baik produksi di Q1 gitu. Tapi kalau yang E itu kayak dia bilang apa namanya? Ya udah kalau mau produksi aja, tapi kan sebenarnya nggak boleh gitu. Kalau misalkan udah di kuantitas yang maksimum di Q1 itu kan udah maksimum MR sama dengan MC. Nah, itu harusnya nggak usah nambah produksi lagi. Terus yang bikin dia nambah salah di E itu, dia bilang di Q1 itu ini nih, tambahan penerimaan, maksudnya itu MR, lebih besar daripada MC gitu. Atau dia bilang itu MR lebih besar daripada MC. Padahal di Q1 dia kondisinya itu MR sama dengan MC. Nah, ini yang bikin salah fatal banget di poin yang E gitu. Kalau yang D itu masih benar karena P sama dengan AC kan. Dia nggak ngalamin rugi, nggak ngalamin untung. Tapi kalau yang E ini udah pasti salah karena MR sebenarnya itu MR sama dengan MC. Tapi dia bilang MR lebih besar daripada MC. Oke, maaf ya bertele-tele, tapi biar kalian lebih paham aja gitu. Terus nomor 20. Suatu perusahaan telepon genggam berada dalam pasar persaingan sempurna, di mana biaya produksinya dinyatakan dalam fungsi AC sama dengan 100 plus 2 Ki, harga jual genggam per unit 200, maka berapakah jumlah telepon genggam yang harus diproduksi agar mencapai laba maksimum? Dia nanya laba maksimum. Laba maksimal itu berarti kondisi apa? MR sama dengan MC. Nah, untuk nyari MR sama dengan MC, ya kita cari dulu MR berapa, MC-nya berapa. Gitu. Nah, dia bilang P-nya itu sama dengan 200, ada AC sama dengan 2 Ki plus 100. Nah, berarti kita cari TR-nya. Kan kalau pengen cari MR, kita perlu cari TR kan. Tapi karena dia bilang di pasar persaingan sempurna, di pasar persaingan sempurna itu ada aturan P sama dengan MR. Gitu. Bentar. Kalau di PPS, itu ada aturan P sama dengan MR. Ini dia bilang nih, persaingan sempurna. Maka P-nya kan 200, berarti ya MR-nya sama dengan
200. Gitu. MC-nya kita cari. MC itu berarti kita cari dulu TC-nya berapa. TC itu kan rumus AC. AC itu sama dengan TC per Q. Berarti kalau pengen cari TC adalah Q-nya kita kali aja ke samping sana. Berarti TC sama dengan AC dikali Q. Berarti AC-nya 2Q plus 100 dikali Q. TC-nya sama dengan 2Q kuadrat plus 100. Benar nggak? Plus 100 Q, sorry. Nah, terus MC-nya. MC itu kan turunan dari TC kan? Kita turunin TC-nya 2Q kuadrat plus 100Q, berarti kita turunin jadi 4Q plus 100. Nah, MR-nya udah ada, MC-nya udah ada, tinggal kita cari. Berarti MR sama dengan MC, MR-nya 200, MC-nya 4Q plus 100. Gitu. Berarti jadinya 100 sama dengan 4Q, Q sama dengan 25. Itu. Kan dia nanya berapa jumlah telepon genggam yang harus diproduksi agar laba maksimal. Berarti dia nanya kipas laba maksimum itu berapa? Ya 25 ini. Gitu. Jawabannya yang D. Terus nomor 21, pernyataan yang tidak masuk dalam wilayah kajian mikroekonomi, ekonomi mikro adalah, jadi beda makro sama mikro itu tinggal kalian lihat aja. Kalau makro, biasanya dia ngomong pembahasan itu antara 3. Itu GDP atau berkaitan dengan pendapatan nasional dan hal-hal yang berkaitan lainnya. Itu kayak ya biasanya ngomongin output produksi perekonomian. Terus juga ngomongin inflasi sama ngomongin pengangguran. Biasanya antara 3 ini. Nah, antara 3 ini. Terus juga pembahasannya itu kalau ekonomi makro dia ngomongin pemerintah yang pelakunya. Kalau ekonomi mikro dia bilangnya individu perusahaan atau individu konsumen. Itu bedanya. Tinggal kita lihat aja. Yang A, harga daging menurun 5% bulan lalu. Nah, ini bukan ini masih pembahasan mikro. Dia masih pembahasan mikro. Oh ya, terus juga kalau makro itu pembahasannya itu marketnya itu market keseluruhan, nggak cuman fokus ke satu barang. Tapi kalau mikro dia biasanya fokus ke satu barang. Ini kan dia ngomongin harga daging sapi kan, berarti udah fokus ke daging sapi gitu, bukan secara keseluruhan, bukan ekonomi secara keseluruhan. Makanya dia masih masuk ke mikro. Terus laba Astra Internasional meningkat 7%. Nah, Astra Internasional ini kan perusahaan individu kan, ya maksudnya perusahaan gitu, perusahaan, dan dia bukan suatu perekonomian gitu, makanya dia masuk ke ranah mikroekonomi. Nah yang C ini baru ngomongin makroekonomi karena dia ngomongin output domestic real meningkat sebesar 3% 3 tahun lalu gitu. Nah dia tuh ngomongin GDP real, makanya dia bukan ekonomi mikro tapi dia ekonomi makro. Terus yang D, harga komputer pribadi menurun tahun lalu. Nah, dia fokus marketnya nih. Fokus marketnya itu komputer pribadi atau PC kan. Nah, ini salah karena dia masih masuk ke ekonomi mikro. Terus yang E, produktivitas pekerja baja meningkat. Nah, produktivitas pekerja itu kalau dia ngomong produktivitas pekerja doang itu bisa masuk ke makro. Tapi karena dia fokus ke produktivitas pekerja baja, artinya pekerja di pasar baja, maka dia udah fokus ke ekonomi mikro. Itu dia bukan ke makro. Jadi jawaban nomor 21 itu yang C. Oke, mungkin itu aja pembahasan soal nomor 16 sampai 21. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di video berikutnya tentang pembahasan soal yang lain. Thank you guys.